yang kami butuhkan sekarang ini bukan izin tambang, tapi izin mendirikan gereja atau rumah ibadah. Dalam titik ini jujur saya sedih sebetulnya. Dan ternyata ini juga menimbulkan polemik, Pak. Beberapa pihak, baik di dalam NU sendiri, juga menyatakan keberatannya. Ormas yang lain atau lembaga keagamaan yang lain menyatakan juga keberatannya. Saya membaca satu postingan yang lucu sekali dari kalangan Kristen. Yang kami butuhkan bukan izin tambang, yang kami butuhkan izin mendirikan gereja. Ini kan satu sinisme yang menyakitkan, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ingatkah kita dengan PP nomor 25 tahun 2024 yang menghebohkan itu? PP ini memuat tentang kemurahan hati pemerintah Presiden Jokowi yang memberikan izin pengelolaan tambang khusus batu bara kepada ormas-ormas keagamaan. Ini sekilas ceritanya pemerintah seperti Sinterklas, gitu. Luar biasa peduli dengan ormas keagamaan. Ternyata pada kenyataannya yang gerak cepat untuk menangkap kemurahan hati pemerintah itu hanya Nahdlatul Ulama. PBNU langsung merespon dengan akan menciptakan perusahaan baru yang akan mengelola tambang itu. Sedangkan ormas-ormas keagamaan yang lain seperti KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, kemudian PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kemudian ada lagi HKBB, kemudian ormas keagamaan yang lain, termasuk Muhammadiyah, menolak. Dan ternyata dari pihak NU sendiri juga tidak solid. Ada alumni UGM yang berafiliasi pada NU pun juga minta kepada NU untuk tidak mengelola tambang karena itu jauh dari peran dan fungsi ormas keagamaan. Itu pernah saya bahas dalam opini saya terdahulu. Nah, yang menarik, beberapa hari yang lalu Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI. Ada statement atau pernyataan dari anggota DPR Komisi 6 yang meneruskan keluh kesah atau aspirasi dari masyarakat, khususnya dari ormas keagamaan, menyikapi PP nomor 25 tahun 2024, khususnya dari PGI maupun KWI. Mereka mengatakan yang kami butuhkan sekarang ini bukan izin tambang, tapi izin mendirikan gereja atau rumah ibadah. Dalam titik ini jujur saya sedih sebetulnya. Sedih karena apa yang disampaikan oleh PGI maupun KWI ini benar-benar menyentuh rasa keadilan kita bahwa selama ini memang negara dan pemerintah itu abai terhadap hak-hak kelompok-kelompok agama untuk mendirikan rumah ibadah karena ada penolakan dari beberapa warga di sekitar rencana pendirian rumah ibadah, baik dari gereja maupun wihara atau mungkin yang lain, dan tidak diselesaikan dengan baik. Saya selalu mengatakan bahwa biang keladi ini adalah SKB 2 menteri itu. SKB antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang sampai sekarang tidak dicabut,
mereka di atas kertas mendirikan yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kalau melihat dari misi dan tujuan pendirian FKUB itu, wah luar biasa indah. Tapi seperti biasa di Indonesia, hanya indah di atas kertas. Karena pada kenyataannya, teman-teman kita yang beragama selain Islam, itu perlu perjuangan berat untuk mendirikan rumah ibadah. Jangankan rumah ibadah, mereka beribadah saja itu mengalami persekusi di berbagai tempat. Yang paling terakhir adalah di Tangerang Selatan, itu Doa Rosario, kemudian di Gresik, Jawa Timur. Apa yang terjadi di Gresik maupun di Tangerang Selatan itu cermin bahwa negara kurang memberikan fasilitas yang memadai kepada umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah maupun menjalankan ibadahnya. Padahal kebebasan beribadah termasuk mendirikan rumah ibadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kembali menyoal apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI itu harus menjadi refleksi dan tamparan yang keras bagi pemerintah dan negara bahwa selama ini kita abai dalam memberikan kemudahan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama non-Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk menjalankan ibadahnya dengan bebas dan mendirikan rumah ibadah mereka dengan bebas pula. Karena kita tahu mendirikan masjid itu gampang sekali. Saya belum pernah mendengar penolakan warga terhadap pendirian masjid, tapi sebaliknya kita sering sekali mendengar ada penolakan pendirian gereja, pendirian wihara, dan sebagainya. Artinya ini seperti musim penghujan, pemerintah memberikan teh manis kepada rakyatnya, tidak sesuai. Atau musim kemarau, pemerintah membagikan payung atau mantel gitu. Artinya apa yang diberikan pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dari rakyatnya. Pemberian izin tambang sudah berkali-kali disampaikan bahwa ini tidak pas untuk ormas keagamaan. Dan juga ada aroma diskriminasi. Mengapa ormas-ormas yang lain, ormas kepemudaan mungkin, ormas sosial seperti ormas yang berkegiatan untuk memberantas narkoba misalkan, atau mungkin Persatuan Legiun Veteran RI, LVRI, itu membawai orang banyak yang hidupnya juga susah. Atau bahkan lebih baik diberikan pada masyarakat adat setempat, di mana tambang itu berada. Jadi jangan salahkan publik atau masyarakat kalau membangun persepsi bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini hanya sekedar imbal jasa terkait dengan Pilpres tahun 2024 yang lalu. Ini bangunan persepsi yang dibentuk dalam benak masyarakat. Tidak bisa disalahkan persepsi, karena terlalu nyata dan terlalu sangat dekat kegiatan pasca Pilpres dengan langsung diterbitkannya PP nomor 25 tahun 2024. Saya ingat ada berita, katanya Menteri Agama pernah diminta jatah kegiatan untuk menaikkan 8% oleh Presiden. Ini yang mengungkap dari bocor halus Tempo, saya kutip saja. Kemudian Menteri Agama yang notabene dari NU hanya sanggup 4%. Dan kenyataannya memang apa yang diminta oleh Presiden, jagoannya menang, Prabowo Gibran. Jadi teori otak-atik Gatot ini nyambung akhirnya. Apakah itu terkait dengan imbal jasa seperti itu, atau murni seperti yang disampaikan oleh
Bahlil Lahadalia dengan bahasa yang berbusa-busa, bahasa langit, seolah-olah peduli bahwa mereka dulu berjasa untuk mendirikan negara. Saya tidak terlalu yakin, karena yang mempunyai jasa mendirikan republik ini bukan hanya ormas keagamaan. Kelompok-kelompok lain seperti Legiun Veteran RI itu juga mempunyai kontribusi yang besar. Ormas-ormas yang lain. Jadi masyarakat atau anggota DPR juga tidak terlalu percaya dengan kalimat pembukaan yang diberikan oleh Bahlil Lahadalia. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sekarang ini pemerintah tidak seperti dulu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, yang ucapan pemerintah itu rakyat wajib menerima apapun yang dikatakan. Sekarang tidak bisa lagi. Pernyataan yang seolah memperkosa akal sehat kita, kita pasti menolak. Jadi sekali lagi terkait dengan izin tambang untuk ormas keagamaan ini, katakanlah itu tidak dicabut gitu loh. Tapi saran saya satu, berikanlah juga kesempatan pada masyarakat adat atau ormas-ormas keagamaan yang lain. Banyak ormas-ormas yang berkegiatan sosial, membantu pemberantasan narkoba, ada ormas yang membantu pendidikan, itu juga membutuhkan dana. Mereka juga berkontribusi untuk menegakkan republik ini tetap ada. Atau masyarakat adat yang dimana daerahnya ada tambangnya, justru mereka yang menjadi prioritas menurut saya. Dan yang paling penting sebetulnya, pemerintah belajarlah memberikan hadiah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Jadi ormas keagamaan yang bukan Islam itu tidak memerlukan izin tambang. Mereka memerlukan kemudahan dan fasilitas dari negara untuk menjamin mereka mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Itu bagi saya sangat-sangat menyentuh. Dan apa yang mereka katakan itu adalah fakta dan harusnya menjadi perenungan bagi pejabat negara, pemerintah maupun DPR. Bahwa selama ini ada PR besar di negeri ini bahwa mendirikan rumah ibadah selain masjid itu sering mendapat gangguan. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya terkait dengan apa yang disampaikan Bahlil, lalu pertanyaan dari anggota Komisi 6 DPR RI. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pembelajaran dan perenungan bagi decision maker seperti pemerintah, pengambil kebijakan, kalaupun memberikan hadiah kepada masyarakat juga sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan beribadah, termasuk mendirikan rumah ibadah, itu adalah kebutuhan yang paling asasi, kebutuhan manusia yang paling dasar yang harusnya dipenuhi tanpa diminta oleh siapapun. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berkeadilan. Saya Rudi S. Kamri.